Untuk kesekian kalinya, penjara menjadi tempat Nikita Mirzani menebus kesalahan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Dr. Reza Gledis, Nikita resmi ditahan di Polda Metro Jaya bersama asistennya Mail Syahputra. Tapi lihatlah ekspresi Niki, meski berseragam orange dan ditahan, Nikita masih tersenyum. Wajahnya tetap berseri, tiada rasa takut. Bahkan ketika digiring polisi, ia dengan lugas mengaku tetap santai. Niki gimana? Ke dalam. Mail gimana Mail? I'm good, bagus. Kaniki gimana Kaniki? Ramenya oi. Kaniki udah pakai baju oranye gimana Kaniki? Hah? Pakai baju oranye gimana? Gimana Kak? Ya gimana? Maunya gimana? Sans. Mungkin perasaannya gimana sih Kaniki? Tidak ada, biar cepat selesai masalahnya. Gimana? Awas nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Ya. Maaf ya. Awas. Awas, hei. Niki akhirnya pakai baju oranye gimana Kak? Sesuai kemauan. Senyum yang diperlihatkan Nikita Mirzani saat berseragam orange sungguh berbanding terbalik dengan ekspresi ketika dirinya jalani pemeriksaan. Nikita yang datang ke Polda tanpa didampingi pengacara terlihat cukup tegang. Wajahnya tiada senyum. Ia juga irit bicara tak seperti biasanya. Lantas, apakah mungkin maksud dari ekspresi diam Niki ini pertanda bahwa dirinya sudah mengetahui akan ditahan? Gimana Mi? Hari ini Mi agendanya? Pemeriksaan betul Niki hari ini. Niki sehat Niki. Mungkin gimana persiapan menjalani ini kan? Bisa gimana menguras benar ya, penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, kedua tersangka telah hadir di Polda Metro Jaya hari ini atau tadi pagi jam 10 WIB hari Selasa tanggal 4 Maret 2025. Kemudian kedua tersangka diperiksa sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang yang diduga terjadi tanggal 13 November 2024 di Jakarta Selatan. Hampir 3,5 jam Nikita Mirzani dan Mail diperiksa penyidik. Selama pemeriksaan, Nikita menjawab 109 pertanyaan mengenai peran dan keterlibatannya dalam dugaan pengancaman dan pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gledis. Sementara Mail ditanya penyidik 99 pertanyaan. Dan setelah 2 kali BAP dan gelar perkara, serta 9 barang bukti yang diserahkan pihak Reza Gledis sebagai pelapor, penyidik akhirnya memutuskan menahan Niki dan Mail selama 20 hari ke depan. Terhadap tersangka saudari NM dalam 2 kali proses BAP sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan. Dan terhadap tersangka saudara IM dalam proses 2 kali BAP sebagai tersangka diajukan 99 pertanyaan.
setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka. Soal pemberkasan itu kita serahkan pada penyidik ya. Tapi yang pasti bahwa sesuai dengan keterangan pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, itu kami membenarkan ada 9 barang bukti ya, ada 9 barang bukti yang sudah dikantongi oleh pihak penyidik dan kemudian itu di-compare menjadi beberapa alat bukti ya, itu berbeda itu. Barang bukti itu sebagaimana pasal 39 KUHP, kalau alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP. Dan kemudian dengan minimal 2 alat bukti, maka kemudian penyidik dapat menetapkan tersangka. Nah, jadi berkaitan dengan 9 barang bukti, kami menduga sudah ada sekitar 8 alat bukti yang ketika di-compare dengan pasal 184, dan itu berarti tidak mungkin hanya 2 tersangka, tetapi seharusnya itu ada 4 tersangka, seperti itu. Dengan 2 alat bukti dari 9 barang bukti yang diserahkan, Reza Gladys buat Nikita Mirzani mati langkah. Nikita yang sempat bebas dan mangkir dari pemeriksaan, kini justru meringkuk di dalam tahanan Polda Metro Jaya dengan status tersangka. Inilah yang membuat Reza akhirnya merasa lega karena kebenaran telah ditegakkan. Lantas, bersiapkah Reza bertarung dengan Niki di pengadilan nanti? Yang mau disampaikan pokoknya penuh ke Polda Metro Jaya, mudah-mudahan tegak lurus, pokoknya mengingatkan untuk Reza si Ratu Flexing yang sekarang lagi happy ya. Gue mau menyampaikan sesuatu untuk elu ya, untuk elu Reza, elu si Ratu Flexing, ingat ya. Pertarungan ini baru dimulai, ini belum berakhir. Persiapkan diri lu untuk bertemu sama gue di pengadilan. Ingat, diri lu harus keren karena yang lu lawan keren. Gua nggak ada lawan kalau soal pengadilan diri gue. Kedua, banyak-banyakin makan, jangan kurus ya, nanti lu kepikiran karena lawan gue. Ketiga, usahakan kulit muka, kulit badan lu itu nggak belentang-belentong biar gue tidak ada celah untuk ngeledekin lu. Meski pertarungan baru akan dimulai di pengadilan, tapi yang tadi pungkiri penetapan status Nikita sebagai tersangka dan juga telah ditahan di Polda Metro Jaya menjadi kabar bahagia bagi seteru-seterunya. Salah satu yang ikut merasa senang mendengar Niki mendekam di penjara ialah Dewi Persik. Lewat sebuah video di sosial media, DP mengungkapkan selain Dr. Reza Gladys, ada seorang dokter lain yang diduga menjadi korban pemerasan Nikita. Apakah yang dimaksud DP adalah Dr. Richard Lee? Jadi yang kalian lihat itu kan hanya Dr. Reza Gladys, tapi ada dokter yang lain juga yang diduga diperas. Ada lagi. Satu lagi juga ada orang daerah yang dia juga bisnis skincare. Dia juga diduga mengalami pemerasan 15M. Giling sih. Astagfirullahaladzim ya, mudah-mudahan kita cari duitnya yang halal-halal aja ya guys. Jangan sampai kita dengan cara begitu ya. Selain Dewi Persik, sosok yang juga ikut bereaksi atas penahanan Nikita Mirzani tak lain dan tak bukan adalah Fitri Salhuteru. Alih-alih gembira, Fitri justru mengaku berduka dengan membuat ekspresi penuh senyum. Aku nggak gembira ya, aku berduka. Sedih. Tapi bohong.